Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Barana Pinturmansyah. Saya dari kelas 4A, asal sekolah saya dari SDN Kubang. Pada tantangan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema profesi. Profesi yang saya akan wawancarai adalah bidang telekomunikasi. Dengan narasumbernya bernama Bapak Andreas. Ayo saksikan video wawancaraku ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Gimana kamu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai? Oh, silakan. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya di bidang telekomunikasi, atau tepatnya di Telkomsel atau mitra Telkomsel ya. Nah, itu bergerak di bidang telekomunikasi yang kebetulan pekerjaan itu menyangkut untuk pemasangan instalasi power supply atau disebut dengan nama rectifier itu. Terus Telekomunikasi itu apa Pak? ya termasuk itu ya telepon seluler seperti ini. Ini namanya untuk telekomunikasi. Ini sekarang melambat jadi ke internet. Dulu awal-awalnya kan GSM untuk hanya buat telepon, terus buat 3G hanya buat yang internet belum masuk internet. Eranya nah, masuk ke 3G, masuk ke 4G. Nah, 4G itu udah masuk ke internet, tapi internet tahap 1 atau yang tahap 3. Nah, sekarang udah masuk era yang 5G. Kita tidak mau ketinggalan dengan dunia luar kayak negara-negara tetangga kita begitu. 5G atau 4G itu seperti apa ya? Ini internet untuk memperkuat jaringan internet, terutama untuk kayak internet kita juga bisa browsing segala macam, terus kita bisa lihat YouTube segala macam, terus untuk kayak sekolah sekarang udah pakai daring. Nah, itu kan dari via internet begitu. Nah, kebetulan itu kita udah program itu udah lama di pemerintah itu kan. Nah, kebetulan saya kan ditanya Telkomsel. Nah, Telkomsel itu hanya untuk operator sebetulnya, tapi semua material atau semua barang perangkat yang ada di lokasi atau set itu semuanya ya punya sistem sewa gitu. Tapi ada yang dulu sebelum era awal-awal masuk itu pakai perangkat dari Jerman, namanya Powerware. Itu lama, itu sampai 10 tahun masih pakai Eropa. Nah, setelah tahun 2010 Cina masuk, kayak Huawei masuk, itu baru pakai media Cina karena harganya pun lebih murah begitu. Tapi kalau spek kualitasnya itu lebih bagus yang Eropa. Cuma yang jadi permasalahan biaya perawatan, terus masalah harga itu jauh. Sekarang gini bandingkan, kalau harga dari luar negeri atau Jerman lah, kita dulu pakai Jerman dan Swiss, itu biasanya itu satu titik atau satu set harganya sampai hampir 200 juta. Nah, sekarang setelah pakai Cina dari 2010 itu satu titik biaya untuk satu titik itu satu set itu bisa buat 3 titik. Coba bayangkan kan, untuk memperluas jaringan, makanya pakailah produk Cina, lebih murah, efisien, biaya perawatan juga lumayan gitu. Ya cuma jadi kendalanya jaringannya diperpendek. Yang tadinya Eropa bisa sampai 10 km 10 kHz, sekarang hanya 2 kHz. Hitungannya kalau radius udara itu sampai 20 kilo, tapi kalau radius yang darat itu hanya sekitar 3 atau 5 kilo gitu. Oh, seperti itu. Tuh. Di mana Bapak bekerja? Di CP Genta Karya atau PT Genta Karya. Sebenarnya itu PT itu kan kita merger ke Genta Group, cuma kebetulan Genta Karya itu CP itu kebetulan saya sendiri yang buka. Nah, kenapa? Udah dulu dari 2008 saya bekerja di perusahaan lain lah. Nah, kebetulan kita punya idealis gimana caranya biar bisa berkembang dan tidak bekerja untuk perusahaan lain, kita ngembangin ilmu yang kita aja. Saya buka sendiri. Alhamdulillah berjalan dengan waktu
Saya merintis di tahun 2017 awal-awal. Cuma waktu itu kan masih speknya masih di Jateng, masih terus ini, cuma kita belum trial lama itu. Tapi begitu kita dikasih untuk pegang project all in, ya itu mulai tahun 2016. Untuk kebetulan di Jabar membutuhkan tim untuk vendor, untuk kayak mitra di bidang jasa telekomunikasi begitu. Sejak kapan Bapak memulai pekerjaan tersebut? Kalau pekerjaan ini di bidang telekomunikasi ini udah lama, dari 2006. 2006, itu masih zamannya era-era ini 2G, GSM namanya 2G, lalu 3G yang udah poliponik, 3G itu, kamu tahu kan? Nah, baru masuk era ya sekarang banyak 2008 sampai sekarang 2025, hampir berapa tahun nih di bidang telekomunikasi? Hampir kurang lebih 15 tahun kan, kurang lebihnya gitu ya. Nah, begitu. Siapa saja pekerja yang terlibat dalam bidang telekomunikasi itu? Nah, kebetulan di saya itu ada 4 tim. Satu tim itu masing-masing 3 orang. Driver, leader, sama satu lagi helper. Junior lah, kalau bahasa kerennya itu junior. Junior itu ya untuk membantu tim leader. Kalau driver ya untuk mengantarkan atau jemput sampai ke lokasi satu, ke lokasi berikutnya. Karena apa? Karena kita target sehari itu minimal 2 set harus terpenuhi. Karena pembatasan waktu itu tidak terbatas. Karena berangkat pagi nih, jam 5 udah prepare, berangkat langsung ke lokasi. Sampai lokasi mungkin jam 8 atau jam 9. Ya mungkin selesai dalam durasi waktu itu. Pekerjaan itu maksimal itu 4 jam dalam satu lokasi. Karena di situ perangkatnya kan lunak nih, banyak nih, baterai, ada power, ada kayak dalam hari itu namanya power supply. Kenapa dinamain power supply itu? Ya untuk kegunaannya untuk semua jaringan atau arus masuk, kayak untuk buat apa namanya itu sinyal, terus BTS, terus MB segala macam untuk memancarkan sinyal seluler dan internet, itu masih dari power supply. Kalau tidak ada power supply, semua itu nggak bisa bekerja, vital kan. Makanya alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Mengapa Bapak menyukai pekerjaan tersebut? Pekerjaan ini sebenarnya ya kenapa saya suka, karena banyak tantangannya di situ, banyak inovasinya. Terutama telekomunikasi itu kan kita penting, karena apalagi hidup di zaman sekarang kan gitu. Nah di situ kan banyak inovasi, gimana cara bisa mengupgrade dari pola yang pertama, yang 2G ke 3G ke 5G sampai ke dari 4G sampai ke 5G. Ya itu semuanya kan untuk memperkuat jaringan internet. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa tentang akses, tentang dunia luar, tentang apa. Ya ini dengan adanya telekomunikasi seperti ini kan lebih enak. Ya tinggal akses nih, kita mau kemana nih, kita mau misalnya mau searching kemana kan bisa itu. Nah itu intinya seperti itu. Jadi era kita tidak mau ketinggalan dengan negara yang lain begitu. Suka dukanya ya pasti ada. Satu, sukanya jadi kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, terutama kita jadi tahu karakter orang daerah ini seperti ini, daerah ini seperti ini begitu. Karena semua karakter kan kita harus tahu gitu, karena di lapangan jadi kita bisa berinteraksi ke semua orang, walaupun untuk bidang-bidang seperti itu, untuk perizinan segala macam udah ada bagiannya sendiri gitu. Karena dalam satu tower itu untuk Telkomsel itu ada 5 mitra di situ. Jadi untuk konstruksi sendiri ada sendiri, PT-nya, untuk pembangunan itu ada sendiri, untuk menaranya ada sendiri, untuk sipilnya ada sendiri. Nah, power supply-nya kebetulan saya. Gitu. Untuk PT juga ada sendiri, ada 5 PT untuk membidangi di dalam satu lokasi. Karena itu 5 perangkat masih di situ begitu. Kalau PT itu seperti apa ya? PT gimana maksudnya? PT itu seperti apa? Ya PT itu atau survei itu ya sebenarnya itu kayak kita punya skup atau sebuah anak perusahaan. Itu namanya lisensinya biar kita dapat
Kibarnya benderanya lah. Kayak kita misalnya sekolah nih, kita harus tahu nih gitu. Sekolah apa begitu. Karena biar semua tender atau apa kan kita bisa ikut lelang begitu. Bagaimana cara Bapak mengatur atau mengarahkan karyawan Bapak agar pekerjaannya bisa berjalan dengan baik? Untuk mengatur itu kita split. Kita kebetulan ada 4 tim. Waktu kita bagi nih 2 tim untuk yang paling jauh. Kebetulan kita kan membawai 6 kabupaten. Yang mulai Sumedang di Racaeke segala macam itu masuk Sumedang, RTPO ya. Terus ke Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, sama Cianjur satu lagi. Jadi kita bagi nih kan ada 4 tim. Yang 2 yang paling jauh dulu mana nih? Cirebon misalnya 2 Cirebon, yang 2 lagi untuk wilayah Majalengka. Nah kita habisin dulu area Pantura. Tapi di split. Yang jauh nanti dekat, yang dekat kita nanti jauh gitu. Satu hari dekat, ya jauh, satu hari dekat, satu hari jauh, satu hari dekat begitu. Seterusnya sampai mendekati area-area yang paling terdekat. Kita ambil spek yang daerah yang terjauh dulu. Karena kan biasanya kayak Pantura itu mayoritas urgent banyak di sana karena sana banyak gangguan dari faktor alam, entah dari faktor dari cuaca alam di sana kan dekat pantai, otomatis kan banyak gangguan-gangguan yang harus kita perbaiki begitu. Kalau wilayah sini kayak Cianjur, Sumedang, terus Kuningan itu kan pegunungan, otomatis masihlah kita jangkau gitu. Tapi kalau yang Pantura itu memang kita vital karena di situ prospek untuk pendapatan dari GSM ataupun dari internet itu sangat tinggi, beda sama pegunungan. Makanya prioritas untuk Pantura dulu nih gitu. Mereka mintanya seperti itu. Kita gimana ikut dari Telkomsel, kalau Telkomsel bilang A ya kita harus ikut A begitu. Karena kita kan mitra. Kebetulan Genta Karya punya saya sendiri itu kemitraannya. Udah, gimana? Seperti itu. Baiklah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sama Bapak Andreas. Wawancara dengan Bapak telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang telekomunikasi. Terima kasih atas kebersediaannya untuk saya wawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Pak. Sama-sama, terima kasih juga udah memberikan waktu buat saya buat bicara tentang telekomunikasi. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Semangat bangun aksi, Kubang unggul aktif berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.